Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Sahabat Oberpedia yang dirahmati Allah, membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah merupakan tujuan dan cita-cita bagi semua pasangan suami maupun istri. Namun juga perlu disadari bahwa tidak semua dalam kehidupan rumah tangga dari seseorang itu bisa berjalan mulus seperti yang kita inginkan, karena pasti ada cobaan dan rintangan yang akan selalu hadir di dalam rumah tangga kita. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam rumah tangga sendiri terdapat perbedaan kedudukan untuk suami dan juga istri. Akan tetapi dalam hal ini, seorang istri mempunyai kedudukan yang istimewa dalam sebuah rumah tangga, khususnya istri yang solehah. Rasulullah SAW pernah bersabda, dunia itu penuh dengan kenikmatan, dan sebaik-baik kenikmatan dunia yaitu istri yang solehah. Hadis riwayat Muslim nomor 1467. Sedangkan kaum laki-laki dalam rumah tangga sudah dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang tercantum dalam Quran surat An-Nisa ayat ke-34. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karenanya, Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas bagian yang lain wanita. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, maka wanita yang solehah ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka, wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyusnya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka kemudian. Jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Sahabat yang dirahmati Allah, dalam ayat tersebut sudah jelas dikatakan bahwasanya laki-laki merupakan pemimpin dalam setiap rumah tangga. Akan tetapi tanpa kita sadari dalam kehidupan berkeluarga, tak jarang para suami melakukan tindakan yang menyimpang dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan telah melanggar hak-hak dari istrinya. Oleh karena itu, bagi para suami perlu mengetahui perbuatan-perbuatan yang oleh agama Islam dikatakan sebagai tindakan dosa suami terhadap istri. Lalu apa saja dosa suami terhadap istri tersebut? Yang pertama adalah tidak mengajarkan ilmu agama. Mengajarkan ilmu agama kepada istri maupun anak-anaknya adalah kewajiban bagi para suami. Karena dalam hal ini, kewajiban suami adalah untuk memelihara diri dan keluarganya dari pedihnya azab kubur dan siksa api neraka. Dalam Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.
Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Dalam ayat tersebut sudah jelas dikatakan bahwa kewajiban seorang suami adalah mengajarkan istri dan anak-anaknya akhlak yang baik, supaya keluarganya bisa terhindar dari siksa api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia yang melalaikan perintah agama. Yang kedua adalah tidak merasa cemburu. Ada kalanya sifat cemburu sangat diperlukan, terutama ketika kita sudah berumah tangga. Selain bisa menjadi bumbu-bumbu cinta dalam rumah tangga, rasa cemburu dari suami juga bisa menjaga keluarganya dari sifat dan sikap yang kurang terpuji. Akan tetapi juga harus diperhatikan, cemburu kepada pasangannya juga tidak dianjurkan secara berlebihan, sehingga malah bisa menyebabkan perselisihan yang berujung keretakan dalam rumah tangga. Dalam hadis riwayat An-Nasa'i sudah dijelaskan 3 golongan yang Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat, yaitu seseorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, wanita yang menyerupai lelaki, dan ad-dayuj. Yang dimaksud dengan ad-dayuj atau dayus adalah seorang laki-laki dalam rumah tangga yang tidak memiliki kecemburuan terhadap istri atau keluarganya sama sekali. Jadi perbuatan menyimpang apapun yang dilakukan oleh istri atau anak-anaknya tidak pernah mendapat teguran dari suami. Hal ini sangat tidak dibenarkan dalam ajaran agama Islam karena bisa membawa dampak buruk bagi keluarganya. Yang ketiga, tidak memberi nafkah istri. Hal ini sudah banyak terlihat pada masyarakat kita, yaitu suami yang tidak malu menelantarkan anak dan istrinya tanpa diberikan nafkah lahiriah, dan justru malah si istri yang diminta untuk bekerja. Kalau kita mau berpikir, seorang wanita yang rela meninggalkan kedua orang tuanya demi mengabdi kepada suami, dan bahkan rela mengandung anak dan juga melahirkan anak untuk suami, akan tetapi perjuangan hidup dan mati seorang wanita tersebut seolah tiada artinya di mata seorang suami. Sungguh yang demikian itu, suami telah berdosa besar kepada istrinya. Rasulullah SAW pernah bersabda, seseorang cukup dipandang berdosa bila ia menelantarkan belanja orang yang menjadi tanggung jawabnya. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 1442, hadis riwayat Muslim, Ahmad, dan Tobrani. Yang keempat adalah membiarkan istri bekerja untuk suami. Sudah tidak heran lagi banyak seorang istri yang rela bekerja demi membantu perekonomian keluarganya. Namun banyak yang kita lihat justru malah kebalikannya, yaitu seorang istri yang bekerja untuk keluarga dan suami sebagai kepala rumah tangga malah enak-enakan di rumah tanpa terpikirkan bahwa peran seorang suami adalah sebagai kepala rumah tangga yang harus bertanggung jawab memberi nafkah untuk keluarganya. Jika seorang suami tidak bekerja karena malas dan menyerahkan semua kebutuhan ekonomi keluarga kepada istri, maka suami yang seperti itu akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia. Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak akan beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita. Hadis riwayat Ahmad nomor 19612, Bukhari, Tirmizi, dan Nasa'i. Dari hadis tersebut dijelaskan bahwa yang seharusnya memegang peran penting untuk kelangsungan hidup keluarganya adalah sang suami. Jika suami menyerahkan semua kebutuhan hidup kepada seorang istri, maka hidupnya tidak akan beruntung. Untuk itu bagi para suami dan para calon suami, sebaiknya berpikir secara matang sebelum memutuskan
untuk menjalin keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Persiapkan terlebih dahulu segala sesuatunya supaya ketika menjadi seorang suami bisa mengambil peran sebagai pemimpin dalam rumah tangga dan disegani dalam rumah tangga sebagai kepala keluarga. Yang kelima, memiliki perasaan benci kepada istri. Perlu diketahui bahwa perasaan benci berbeda dengan perasaan cemburu. Benci adalah suatu sifat tidak suka terhadap orang lain yang berkepanjangan dan akan terus tidak suka sekalipun orang yang dibencinya berbuat baik kepada orang yang membencinya. Sedangkan perasaan cemburu adalah rasa curiga atau kurang percayanya kepada seseorang, termasuk juga dalam hal ini adalah istri sendiri. Akan tetapi rasa cemburu akan hilang manakala tidak ada bukti yang membenarkan atas suatu tindakan yang dicurigai atau setelah mendapatkan kejelasan dari suatu permasalahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Janganlah seorang suami yang beriman membenci istrinya yang beriman. Jika dia tidak menyukai satu akhlak darinya, dia pasti meridhoi akhlak lain darinya." Hadis riwayat Muslim. Jadi sudah jelas bahwasanya kita dilarang untuk membenci istri sendiri karena tidak semua sifat dan sikap yang ada pada istri selalu buruk. Akan tetapi di balik keburukan istri atau sikap tersebut ada satu atau beberapa sifat dan sikap yang baik. Yang keenam, tidak mau membantu dalam pekerjaan rumah. Tidak sedikit suami yang malas membantu pekerjaan rumah keluarganya. Para suami biasanya merasa kalau sudah memberikan nafkah lahiriah, maka tugas suami sudah selesai. Padahal kita tahu, tugas seorang istri sangatlah berat. Misalkan posisinya dibalik, mungkin para suami tidak akan mampu mengambil peran dari tugas seorang istri. Untuk itu saya sarankan bagi para suami, meskipun sebagai kepala rumah tangga dan sekaligus memimpin dalam rumah tangga, hendaknya ikut membantu meringankan pekerjaan rumah tangga dari seorang istri. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan contoh untuk membantu istri dalam setiap persoalan rumah tangganya, dan ini sesuai dengan sabda Rasulullah yang ditulis oleh Imam Bukhari. Beliau Rasulullah membantu pekerjaan istrinya, dan jika datang waktu sholat, maka beliau pun keluar untuk sholat. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketujuh adalah menyebarluaskan aib istri. Dalam hal ini aib seorang istri merupakan aib dalam keluarga, dan tugas keluarga adalah menutup aib tersebut supaya tidak menyebar sampai ke masyarakat. Akan tetapi tak jarang ada seorang suami yang malah menyebarluaskan aib seorang istri kepada orang lain, dan ini sangat tidak dibenarkan dalam ajaran agama, terutama agama Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Sesungguhnya di antara orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah seseorang yang menggauli istrinya dan istrinya menggaulinya, kemudian dia menyebarkan rahasia-rahasia istrinya." Hadis riwayat Muslim. Yang kedelapan adalah menyakiti istri secara fisik. Hal ini masih saja terjadi pada masyarakat kita. Perbuatan memukul, menendang, atau menyakiti istri secara fisik yang banyak dilakukan oleh para suami. Ini biasanya terjadi karena ketidaksadaran diri dari seorang suami, karena pengaruh khamr, masalah keuangan dalam rumah tangga, tekanan dari suatu pekerjaan, dan sebagainya. Menyakiti istri secara fisik merupakan dosa yang sangat besar dalam pandangan Islam, karena wanita merupakan kaum yang harus dilindungi karena kelemahannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Hendaklah engkau memberinya makan jika engkau makan, memberinya pakaian jika engkau berpakaian, tidak memukul wajah dan tidak menjelek-jelekkannya." Hadis riwayat Ibnu Majah.
Yang kesembilan, yaitu meremehkan kedudukan istri. Yang dimaksud meremehkan kedudukan istri adalah para suami yang mentang-mentang sudah memberikan nafkah lahiriah, kemudian meremehkan posisi istri yang mungkin saja tidak bekerja karena harus mengurus rumah tangga. Saya mengharapkan untuk para suami dan para calon suami tidak meremehkan kedudukan seorang istri dalam rumah tangga, karena kita semua tahu bahwa kedudukan istri ibarat tiang dalam sebuah bangunan. Untuk itu saya sarankan khususnya bagi para suami, mulai dari sekarang bantulah peran seorang istri dalam rumah tangga. Insya Allah, apabila dalam keluarga saling membantu, saling menutupi aib keluarga, saling menghargai satu sama lain, keluarga kita semua akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah, dan juga berkah. Sahabat yang dirahmati Allah, itulah tadi 9 dosa suami terhadap istri yang biasanya dilakukan dengan sadar maupun tanpa sadar. Dan mungkin masih banyak dosa suami terhadap istri, akan tetapi kali ini saya mengambil beberapa yang sering terjadi di tengah masyarakat kita. Saya sarankan kepada diri saya pribadi khususnya dan umumnya kepada kita semua, awalilah kehidupan rumah tangga kita dengan kebaikan. Insya Allah akan menuai kebaikan pula dalam rumah tangga tersebut. Demikian yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga pembahasan ini dapat memberikan manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.